Baiklah, sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Yeni Diastri, selaku mahasiswi STIBI Pranaputra. Izin meminta waktu Ibu sejenak untuk menjadi narasumber untuk siap diwawancarai terkait mengenai kasus pengangguran dan ekonomi kelas menengah ke bawah yang terjadi di daerah Kelurahan Lubuk Linggau Ulu ini. Maka dari itu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu siap? Insyaallah siap. Baiklah, pertanyaan awal ialah, selama Ibu memimpin atau menjabat di Kelurahan Lubuk Linggau Ulu ini, apakah tingkat terjadinya pengangguran di sini sangat banyak atau cukup tinggi, Ibu? Ibu dilantik pada bulan 8. Jadi kalau menurutnya sebenarnya Ibu ini baru 4 bulan sebagai lurah. Tapi insya Allah bisa Ibu jawab karena Ibu sebelum lurah, karena Ibu masih di kantor ini sebagai kasih pemerintahan. Ibu jelaskan untuk Kelurahan Lubuk Linggau Ulu ini, Ibu jelaskan dulu profilnya ya. Kelurahan Lubuk Linggau Ulu ini berjumlah 6 RT dengan jumlah KK kurang lebih 500 KK dengan 2000 jiwa. Jadi di sini kalau dibilang tingkat pengangguran itu bisa jadi itu 30% atau 40% itu memang masih ibarat kata masih menganggur. Terutama di RT 5 karena kita tahu terutama di RT 5 itu ekonominya masih ekonomi menengah ke bawah. Mengingat pekerjaan orang tua atau pekerjaan mungkin itu kebanyakan BHL yaitu buruh harian lepas. Jadi pendidikan mereka itu taman SD atau SMP. Itu juga bukan anak-anak di bawah umur remaja di bawah umur 15 tahun, itu kebanyakan itu sudah berumur 30 sampai 35 tahun. Itu dikatakan pengangguran juga, tidak pengangguran benar, tapi maksudnya itu pekerjaan mereka itu pekerjaan sembraut, ibarat kata itu gimana ya? Pekerjaan tidak tetap gitu. Yang lebih dominan pengangguran itu lebih ke anak muda yang baru lulus atau lebih ke orang tua, Bu? Itu Ibu jelaskan tadi. Itu kalau khususnya untuk RT 5 itu kebanyakan itu umur 35 ke atas lah. Karena pendidikan mereka itu tadi cuman taman SMP, taman SD. Jadi mereka itu bekerja buruh harian lepas seperti kuli di pasar gitu kan. Jadi kalau keadaan dia sakit atau tidak tubuh tidak fit, jadi ya itu di rumah. Jadi bisa dibilang ya itulah semi pengangguran lah begitu. Dan apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut sehingga tingkat pengangguran itu meningkat, Ibu? Kalau dibilang meningkat itu tidak juga meningkat. Itu tadi balik ke awal tadi, mereka kan karena orang tua ekonominya masih menengah ke bawah, mungkin mau sekolah terbentur biaya. Jadi mereka itu hanya taman SMP, ada juga yang taman SD. Jadi ya itu kan susah untuk mencari kerja. Jadi kerja mereka itu bekerja sebagai buruh harian lepas tadi, bekerja keras, kerja kasar gitu, kasar. Jadi keadaan apalagi saat ini kan lagi ekonomi kita saat COVID ini agak gimana gitu. Jadi banyak di rumah, jadi mereka itu tidak stabil jadi ekonomi. Ya, jadi ekonomi tidak stabil. Mereka kan banyak bekerja di pasar gitu kan, Nah, di saat COVID kemarin itu banyak dirumahi kan. Jadi ya itu banyak di rumah jadi mereka itu. Berarti stabil ya, Bu ya? Nggak ada peningkatan ataupun pengurangan gitu? Insya Allah kayaknya nggak ada peningkatan. Apakah penyebab terjadinya tingkat pengangguran ini berdampak juga dengan jumlah tingkat ekonomi menengah ke bawah juga ikut meningkat, Ibu? Kalau untuk ekonomi menengah apa maksudnya tuh? Ini maksudnya tuh kayak jumlah tingkat ekonomi menengah ke bawah atau juga meningkat karena seiring dengan tingkat pengangguran di desa Kelurahan Ulu ini, ataukah akan meningkat?
Insya Allah aku rasa tidak, karena memang dari tahun kemarin ya itu cuman mantap kayak itulah. Sebabnya kan kalau untuk yang tamat SMA, insya Allah mereka ya ada yang kuliah kan, ada yang insya Allah tuh bekerja. Nah ini yang pengangguran ini itu tadi yang di atas umur 35. Ya itu tadi karena bekerja sebagai buruh harian lepas, terkadang mungkin mereka bosan, jadi lebih apa maksudnya tuh? Ya mungkin lebih malas lagi begawi. Nah itu nah bekerja. Dari kasus pengangguran tersebut, apakah banyak dari remaja lulusan sekolah atau malah ada kebanyakan dari lansia atau parubaya? Mungkin yang pengangguran ini bisa jadi tamat SMA. Yang kedua itu tadi yang kan mencari kerja kan agak susah kan sekarang ini kan. Nah yang kedua itu tadi yang cuma tamat SMP kan, tamat SD. Ya itu yang aku sebutkan seperti tadi. Jadi lebih dominan ke yang kayak parubaya ya Bu ya? Yang parubaya. Kalau yang sekitar SMA tuh kan masih bisa lah bekerja di Ya kayak seperti kantor-kantor. enggak di kantor, dia kayak bekerja di toko kan, di toko di Alfamart itu dia, karena masih bisa menggunakan ijazah SMA. Nah ini itulah khusus Linggau Ulu ini sepertinya itu parubaya memang, apalagi khususnya RT 5. Jadi mereka itu gimana ya, umur sudah 35, 40, kerjanya kerja kasar, kerja keras, istilah kami di sini apa ngomongnya itu kuli di pasar. Jadi mungkin karena lah sudah bosan, mungkin karena lah sudah capek, mungkin untuk bekerja keras tadi, kasar tadi, jadi terkadang mereka tidak bekerja, jadi lebih kadang tuh menganggur itu. Memang sebenarnya kalau untuk RT 5 itu memang terkadang tuh kami sebagai aparat pemerintah keuangan agak ini kan agak miris melihat RT 5 itu. Jadi kebanyakan mereka tuh nantinya nongkrong di di pinggir jalan gitu kan. Cuman ya kita juga tidak bisa habis cak mano kan cak itu kan. Nah, selama Ibu menjabat lurah, ini upaya atau bantuan apa yang Ibu lakukan untuk masyarakat yang mengalami ekonomi kelas bawah tersebut? Syukur alhamdulillah, kita pemerintah sekarang sepertinya sangat memperhatikan keadaan masyarakat yang menengah ke bawah ini, seperti bantuan bansos, seperti PKH, beras raskin, atau satu lagi itu BLT itu alhamdulillah. Itu makanya dengan ada bantuan itu mereka sangat terbantu. Jadi mereka sangat terbantu. Mereka sangat mengharap sekali. Makanya hampir setiap bulan itu sering ada pengajuan meminta bantuan, mau minta ditambah. Tapi kita juga kadang ya namanya ya itu kan dari pemerintah itu kan punya kuota kan. Kalau menurut misalnya dari atas kuotanya 100. Sedangkan kita di sini kadang kalau dicek mungkin lebih dari 100. Nah, kan harapan kita semoga kalau bisa kan kita nggak meminta harus ekonominya semakin turun kan. Kalau bisa ekonomi kita ini semakin ibarat kata terutama untuk masyarakat menengah ke bawah tuh kalau inginnya kita supaya meningkat. Tapi untuk sementara ini yaitu kita masih terus mengajukan untuk bantuan. Untuk sekarang insya Allah kuotanya sudah ada kurang lebih itu 100 sudah terpenuhi untuk masyarakat menengah ke bawah ini. Berarti warga di Kelurahan Ulu ini sudah cukup terbantu ya Bu selama COVID ini ya Bu? Alhamdulillah sangat terbantu. Salah satunya yaitu beras. Ini baru-baru ini turun beras istilah itu PKH tuh kalau tidak salah sampai satu rumah itu sampai dapat 3 karung ya. 3 karung itu juga itu tidak salah 3 untuk 3 bulan gitu. Itu sangat membantu memang. Dan apakah bantuan itu tepat sasaran Bu? Nah itu yang jadi masalah terkadang kendala kita
kendala kita ini sepertinya bisa dibilang ada yang tepat sasaran, ada juga yang tidak tepat sasaran. Nah, di sini kita kadang tuh bingung. Bingung karena apa? Pendataan bukan dari kita, karena sudah ada dari pihak, bisa jadi bilang pihak ketiga lah ya, dari dinas sosial itu ada pihak-pihak yang lain, yaitu TKS, nggak salah itu TKSK. Nah, itu mereka turun mungkin karena mereka itu kan kurang paham dengan warga kita, kurang paham, dan juga mungkin mereka juga belum tidak berkonsultasi juga sama RT. Jadi di situ hampir 20% itu tidak tepat sasaran. Makanya itulah jadi polemik bagi kami. Nah, untuk untuk mengatasinya, bagaimana cara untuk mengembalikan yang maksudnya yang tidak tepat sasaran tadi, kita balikkan kembali ke yang sasarannya, pas sasarannya. Kayaknya itu prosesnya agak susah karena katanya itu langsung dari pusat. Nah, jadi makanya inilah yang jadi polemik kami saat ini. Itu bukan untuk Kelurahan Linggau Ulu, tapi seluruh Kelurahan Lubuk Linggau itu semuanya permasalahannya hampir sama kita, yaitu kurang tepat sasarannya. Tapi bukan seluruh, cuman paling dari 100% mungkin 20% yang tidak tepat sasaran. Nah, harapan kami semoga ini cepat teratasi gitu aja. Tapi apakah ada upaya-upaya ini dari kelurahan itu sendiri atau pemerintah, Ibu? Kalau untuk kita itu tadi, untuk Kelurahan Lubuk Linggau Ulu ini, saya kan orang asli Lubuk Linggau Ulu. Jadi itu sudah berusaha supaya ibarat kata tuh yang tidak tepat sasaran itu harus tepat sasarannya. Jadi kita sudah berusaha, yaitu bekerja sama dinas sosial dan sama TKSK itu kita selalu memantau. Jadi kalau bisa meminta kepada TKSK itu supaya bantuan yang tidak tepat sasaran itu secepatnya dirombak atau bagaimana supaya itu tepat sasaran gitu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga informasi yang Ibu berikan ini dapat bermanfaat bagi kami.